Recording in progress.
Belum. Belum mulai kah? Belum mulai kah? Itu di grup yang belum di-list siapa? 2 orang lagi.
Kenapa Los Faiz? Ya. Itu 2 orang lagi, Han. Siapa tuh? Oh, iya. Sabar. Ya, dua lagi. Siapa tuh? Di sini aja baru 18 orang masuk. Ini 4 semua kemarin. Yuk. Ini Gary, kemana Gary? Biasa komunis. Komunis. Ini ada. Is, gila, gue disambut Mana, Pak? disambut lagi oleh error loh. Itu Giri itu. Jajan gua. Ngapain tuh? Waduh, mojok tuh Gary. Aduh. Itu dia lagi ganti DNS itu. Jadi kok tahu? Itu 2 orang lagi siapa ya? Baru 20 ya? Harusnya 22 ya. Tersit bener ya berdua. Iya, boleh lah. Screen aja tuh. Gimana, Han? Screen. Screen ngapain? Yang kelompok tadi bisa nggak? Yang kelompok. Woi, berdebah. Oh iya, Saad belum masuk, dia Saad. Saad, terus satu lagi. Siapa itu? Saad belum berarti. Yang baru udah. Udah, Adit kan namanya? Saad dia kelas mana sih? Nah, nggak tahu nggak tuh. Saat IT juga sama informatika. Halo, para kolektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya apa nih? Share kelompoknya atau apa? Itu Bu tadi ada tugas kelompok informatika. Jadi kalian belum ini ya, belum bagian ya? Baru dapat 20 orang Bu. Belum lengkap. Maaf, ya saya baru join. Parah banget tadi. Udah jam 10 kurang, saya udah standby kan di depan laptop. Tiba-tiba kena ketiduran sedikit. Kecapean. Ya, itu nggak apa-apa. Kan parah juga. Kenapa mau share screen? Apa-apa? Mau di akhir sesi aja. Terserah sih. Lanjut gua aja tuh. Gitu. Kita lanjut dulu ya. Ini mohon maaf. Jadi Bu ya. Bener ya. Mohon maaf banget. Udah ngerjain tugas prodi kan, ada tugas prodi. Langsung kena kipas angin langsung deh.
KB itu. Ini Fernanda ini ya, izin ya. Katanya lagi ngambil ijazah apa? Ya kalau di sekolah ambil ijazah. Ya udah nggak apa-apa sambil ini. Tadi, oh ya. Ini tanggal 3 November ya 2021 kita belajar untuk di pertemuan 4 ya, harusnya sih pertemuan 5, cuman kita masih mundur apa ya, jadi kita kejar ketertinggalan kita. Hari ini kita belajar terkait ada di memori ya. Sebelum itu nanti di pertengahan sih nanti saya akan absen ya. Saat ini belum, kita sambil nunggu teman-teman yang lain dulu. Kita lihat dulu ya video di sini. Ada video terkait memori dari evolusi ya bentuknya dari masa ke masa. Kelihatan ya? Ini ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Kolektorin. Seiring perkembangan zaman, maka teknologi juga semakin maju dan terus berkembang. Hal ini berimbas pada media penyimpanan data yang terus berevolusi dari masa ke masa. Dan berikut ini adalah macam-macam media penyimpanan data yang berkembang dari masa ke masa. Yuk, simak videonya. Media penyimpanan data yang pertama disebut adalah PANSCAD. PANSCAD adalah selembar kertas kartu yang berisi baik perintah untuk mengendalikan mesin otomatis atau data untuk aplikasi pengolahan data. Kedua perintah dan data diwakili oleh ada atau tidak adanya lubang di posisi yang telah ditentukan. Media ini ditemukan pada tahun 1725 oleh Basil Boson dan terus digunakan hingga tahun 1970. PANSCAD memiliki 90 kolom dan jumlah data yang bisa disimpan di dalam media penyimpanan ini sangatlah kecil. Selain itu, fungsi utama media ini sebenarnya bukan untuk menyimpan informasi atau data untuk manusia, melainkan untuk menyimpan pengaturan untuk mesin sehingga dapat beroperasi dengan otomatis. Misalnya, itu untuk mengendalikan mesin tekstil tenun agar dapat beroperasi dengan otomatis. Kemudian yang kedua yaitu PANSTAB. Pada tahun 1846, seorang bernama Alexander Bain mengetahui cara kerja dari penggunaan paper tape yang digunakan untuk mesin faksimili dan mesin telegram. Setiap baris tape menampilkan satu karakter, namun karena dapat dibuat font dengan mudah, maka dapat menyimpan beberapa data secara signifikan menggunakan PANSTAB dibandingkan menggunakan PANSCAD. Media ini merupakan pengembangan dari PANSCAD yang sama-sama menggunakan metode perforasi, hanya saja jenis ini menggunakan bahan paper tape sehingga memiliki ukuran fisik yang lebih ringkas dibandingkan dengan PANSCAD. PANSCAD sangat populer pada komputer generasi awal. Data yang akan direkam ke dalam tape melalui lubang yang mengelilinginya. PANS paper tape juga terbagi menjadi baris dan kolom. Setiap karakter yang ada akan disajikan dalam bentuk lubang-lubang yang merupakan kombinasi antara kolom dan baris. Kemudian yang ketiga yaitu Selectron Tube. Pada tahun 1946, RCA atau Radio Corporation of America mulai mengembangkan Selectron Tube yang merupakan awal format dari memori komputer. Perangkat ini berukuran 10 in dan dapat menyimpan data sebanyak 4096 bit atau setara dengan 521 byte atau setara dengan 0,5 kilobyte. Tapi harga satu buah Selectron ini sangatlah mahal pada masanya, sehingga umurnya tidak begitu lama di pasaran saat itu.
Yang keempat yaitu Williams Tube. Pada tahun 1948, Profesor Frederick Williams dan rekan-rekannya dari Universitas Manchester di Inggris mengembangkan memori akses acak komputer pertama melalui penggunaan tabung elektrostatik sinar katoda. Pada perkembangan tersebut menghasilkan sebuah penyimpanan sebesar 1024 bit. Selanjutnya, William yang merupakan rekan dari Tom Kilburn membuat perbaikan yang meningkatkan kapasitas. Hasil dari perbaikan ini diberi nama The William Kilburn, umumnya dikenal sebagai William II, yang digunakan pada beberapa komputer generasi pertama seperti komputer Baby Manchester pada tahun. Jujur, guna banget buat belanja di mana aja. Daftar Traveloka Pay Letter Card sekarang. Natur E300 Ayu, rawat lebih baik cantikmu. Tahun 1948 dan komputer Manchester Mark I yang mulai beroperasi pada tahun 1949. Keuntungan yang besar dari memori tabung Williams adalah bahwa hal itu memungkinkan akses cepat acak. Setiap lokasi memori dapat diatasi dan membaca secara langsung. Komputer Manchester Mark I adalah yang pertama untuk melakukan proses penyimpanan baik program dan data dalam RAM seperti komputer modern lakukan. Kemudian selanjutnya ada magnetic tape. Magnetic tape adalah model pertama dari secondary memory. Tab ini juga dipakai untuk alat input-output di mana informasi dimasukkan ke dalam CPU dari tab dan informasi diambil dari CPU lalu disimpan ke dalam tab yang lainnya. Panjang tab pada umumnya yaitu 2400 feet atau sekitar 731 meter. Lebarnya sekitar 0,5 inch dan tebalnya sekitar 2 mm. Data yang disimpan dalam bentuk bintik-bintik kecil yang bermagnet dan yang telah disimpan tidak tampak pada bahan plastik karena telah dilapisi oleh peroksida. Mekanisme aksesnya adalah tape drive, memori perangkat yang terdiri dari panjang tipis dilapisi plastik strip dengan oksida besi. Biasanya magnetic tape digunakan juga untuk merekam audio, video, dan sinyal komputer untuk menyimpan informasi. Tetapi sebagai media penyimpanan informasi, magnetic tape golong tidak stabil sebagai media penyimpanan. Media penyimpanan ini telah digunakan pertama kali oleh International Business Machine Corporation atau yang kita kenal sebagai IBM atau IBM untuk menyimpan data pada tahun 1951. Satu buah roll magnetic tape dapat menyimpan data setara dengan 10.000 punch card. Fenomena ini membuat magnetic tape menjadi sangat populer sebagai cara penyimpanan suatu data komputer hingga pertengahan tahun 1980-an. Kemudian lanjut ke magnetic drum. Pada generasi pertama, penyimpanan sekunder terbatas pada magnetic drum dan punch card. Operator key punch akan merekam instruksi program komputer atau data ke punch card. Kartu-kartu tersebut diurutkan dengan kolom ke urutan alfanumerik. Sebuah magnetic drum adalah silinder logam dilapisi dengan bahan besi oksida magnetik. Data dan program dapat disimpan di dalamnya. Magnetic drum pernah digunakan sebagai perangkat penyimpanan utama, tapi kemudian diimplementasikan sebagai perangkat penyimpanan tambahan. The IBM 701 ditemukan pada tahun 1952, di mana komputer ini bisa membaca dan menulis magnetic drum pada tingkat 8.000 digit per detik. Jika dibandingkan dengan hard drive atau hard disk saat ini, dapat mentransfer data melebihi 300 MB per detik. Oke, selanjutnya ada kompak kaset. Kompak kaset ini merupakan salah satu bagian dari magnetic tape. Media penyimpanan ini dikenalkan oleh Philips pada tahun 1963 dan menjadi sangat populer sebelum tahun 1970. Komputer-komputer seperti ZX Spectrum dan Amstrad CPC menggunakan kompak kaset atau yang lebih sering disebut dengan kaset saat ini untuk menyimpan data. Lanjut ke media penyimpanan yang bernama disket atau floppy disk. Disket ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1969. Saat itu media ini hanya bisa membaca saja atau istilah lainnya adalah read only. Maksudnya adalah ketika data tersimpan, data tidak bisa lagi dimodifikasi ataupun dihapuskan dari dalam floppy disk atau disket ini. Ukuran media ini hanya sebesar 8 in dan hanya dapat menyimpan data sekitar 80 kilobyte.
4 tahun kemudian, floppy disk atau disket yang sama muncul dan dapat menyimpan data sebesar 256 KB. Lanjut ke zip disk. Zip disk adalah contoh alternatif penyimpanan disket yang berkapasitas lebih besar dan diproduksi oleh Iomega Corporation. Zip disk adalah disk berlapis magnetik berkualitas tinggi yang memiliki kapasitas sebesar 100, 250, bahkan bisa hingga 750 MB. Kemudian lanjut yang ke-10 ada hard drive. Ini merupakan hard disk drive yang pertama kali dibuat. Hard drive pertama kali dibuat dan diproduksi oleh perusahaan IBM pada tahun 1956 yang kemudian dibuat sebagai HDD generasi pertama. HDD pertama ini ditemukan dan diciptakan oleh Reynolds Johnson. HDD ini atau hard disk ini berlabel RAMAC 305 yang mempunyai kapasitas 4 MB dengan kecepatan 1200 RPM dan mempunyai berat sekitar 1 ton. Kemudian kita lanjut ke Laserdisc. Pada tahun 1958, media lain bernama Laserdisc berhasil ditemukan. Dan pada tahun 1972, untuk pertama kalinya video disc didemonstrasikan kepada publik. 6 tahun kemudian, sekitar tahun 1978, media ini telah tersedia di pasaran. Hal yang tidak mungkin manusia simpan pada tahun sebelumnya dapat disimpan di media penyimpanan ini. Lanjut ke media penyimpanan CD, DVD, HD DVD, dan Blu-ray. Perkembangan lebih cepat dari Laserdisc adalah compact disc. Media penyimpanan ini muncul pada tahun 1979, hasil kerjasama Philips dengan Sony. Untuk compact disc ini lebih kecil dibandingkan Laserdisc. Penjualan compact disc ini pun mulai meledak di pasaran pada tahun 1982. Kemudian CD ini terus berevolusi menjadi DVD, kemudian HD DVD, dan Blu-ray, yang tentunya memiliki kapasitas penyimpanan yang jauh lebih besar, namun bentuknya tidak berubah sama sekali. Kemudian lanjut ke media penyimpanan memory card. Memory card pertama kali dikeluarkan pada tahun 1990-an. Memory card mengalami evolusi yang cukup besar dari segi ukuran dan besar data penyimpanan. Media ini biasanya dipakai pada device atau alat elektronik yang bersifat praktis atau portable, seperti ponsel atau kamera. Lalu lanjut ke media penyimpanan USB flash drive. Pada tahun 1999, Amir Ben, Dov Moran, dan Oron Ogden menemukan sistem penyimpanan data terbaru, yaitu USB flash drive, atau biasa kita sebut adalah flash disk. Tidak seperti memory card yang sering digunakan pada media elektronik portable, media ini biasanya digunakan untuk memindahkan data dari satu komputer ke komputer yang lain, atau untuk menyimpan data komputer sebagai backup atau cadangan data. Perkembangan USB ini mengalami perubahan yang sangat pesat. Dari kapasitasnya yang dulu cuma hitungan megabyte saja, sekarang flash disk dapat menyimpan data hingga hitungan gigabyte. Oke, kemudian lanjut ke media penal hard disk. Fungsi dari eksternal hard disk ini sama seperti hard disk biasa. Bedanya, media penyimpanan ini bisa dibawa kemana-mana tanpa harus membongkar komputer. Biasanya media ini juga digunakan sebagai media penyimpanan data cadangan, sama seperti flash disk. Kapasitasnya pun lebih besar, hitungannya hingga terabyte. Kemudian lanjut ke media penyimpanan SSD. Nama SSD atau Solid State Drive mungkin sudah mulai sering terdengar di telinga kita. Apalagi kehadiran platform Ultrabook yang kian populer turut mendongkrak popularitas SSD ini. SSD sendiri adalah media penyimpanan berbasis chip flash yang berjenis non-volatile memory. Non-volatile memory memungkinkan data yang tersimpan di SSD tidak hilang meski aliran listrik yang kita gunakan terputus begitu saja. Sedangkan yang jenis volatile memory akan kehilangan data ketika aliran listrik terputus. Contohnya ya seperti memori RAM atau random access memory. Lanjut ke media penyimpanan berikutnya yaitu cloud storage.
Cloud storage adalah media penyimpanan data online, di mana kamu dapat menyimpan data pada server virtual yang tersedia. Dengan adanya cloud storage, kamu tidak perlu lagi menyimpan data pada bentuk hard drive, CD, ataupun perangkat penyimpanan yang lainnya. Namun, di sini ada kendala. Untuk bisa menggunakan cloud storage, kamu harus menggunakan koneksi internet. Contoh dari cloud storage ini yaitu seperti Google Drive, Dropbox, OneDrive, iCloud, dan lain sebagainya. Nah, itulah tadi pembahasan tentang perkembangan media penyimpanan data dari Oke, udah simak ya tadi ya teman-teman ya untuk video evolusi ya. Banyak sih memang kita dari generasi pertama. Nah, yang kita pelajari hari ini kurang lebih visualisasinya nggak jauh beda sama yang tadi ya. Ini saya share dulu untuk slide-nya. Oke, bentar. Sebentar ya, ada urgent. Oke. Siap. Saya kira ini Om yang Iya, awal bulan nih. agian tanggal 5 loh. Oke, alhamdulillah udah ya. Maaf banget ada urgent tadi. Nah, di sini untuk pertemuan 4 kita belajar tentang pemahaman dari memori ya yang ada di komputer. Nah, nanti kita lebih banyak belajar apa sih tipe dari memori dan juga waktu dari pengontrolannya tadi ya. Kemudian kita juga nanti belajar dari memori di dalamnya itu nanti ada pemetaan. Nah, pemetaannya itu apa aja? Mungkin dari teman-teman udah tahu ya kalau memori komputer itu bisa kita jangkau dari range harga berapa kalau untuk memori komputer tergantung dari kapasitas ininya ya ya. Nah, kalau memori di sini memang yang kita tahu kan memang dia sebagai tempat menyimpan
data-data maupun nantinya sebagai program ya. Yang kita tahu kan ada dua ya, RAM sama ROM ya, Random Access Memory sama Read Only Memory. Nah, istilah memori atau storage ya biasanya kita gunakan untuk yang kita tahu kalau dari dulu zamannya itu disket ya. Kemudian CD ya, CDR, CDRW itu. Nah, untuk memori juga kan tadi ya ada memori internal sama eksternal. Di handphone pun sama ya, yang kita tahu ada yang sifatnya internal sama eksternal. Nah, memori di sini nanti yang kita tahu nanti dia akan diakses oleh si prosesor ya. Kemudian dari situ nanti prosesor juga akan menyimpan ke sys memori, juga memori utama yang ada di luar prosesor ya. Nah, ini yang kita tahu I/O-nya contohnya disket ataupun hard disk ya. Oke, untuk disk memori ya. Di sini nanti kita tahu yang pertama itu ada memori utama, kemudian ada memori sekunder, ada istilahnya namanya virtual memory sama external memory ya. Nah, masing-masing di sini punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi umumnya kalau kita beli sesuatu itu udah pasti udah ada harus memori utama sama memori yang sifatnya sekunder ya. Kalau misalnya untuk eksternal ini hanya tambahan aja ya. Kalau yang virtual biasanya ini kita setting sesuai dengan kemauan kita ya. Terus saya mau bikin virtual box, nanti beberapa memori saya pakai untuk virtual box. Di sana nanti saya bisa belajar terkait Linux ya, selain yang ada di Windows gitu ya, seperti itu. Nah, kalau sifatnya memori itu dia terbagi dua ya. Ada yang sifatnya volatile memory, atau yang kedua itu ada namanya non-volatile memory ya. Kalau volatile itu berarti dia sifatnya kalau nggak salah dia yang permanen ya. Contohnya ya DRAM sama SRAM ya di sini ya. Nah, di sini nanti dia akan tersimpannya dia lewat daya listrik ya. Kemudian nanti daya listriknya itu mempertahankan informasi atau data ya. Kemudian kalau misalnya dimatikan atau terputus, maka dia akan hilang. Oh, maaf, kalau volatile berarti yang tidak permanen ya di sini. Kalau yang non volatile itu yang permanen. Jadi dia masih bisa nyimpen meskipun nggak ada listrik ya. Maaf, kebalikannya. Nah, ini contohnya yang non volatile itu ada ROM, kemudian ada FRAM ya, atau RAM namanya for electric. Nah, jadi contohnya ada disket, jadi sifatnya yang sudah I/O ya, kalau untuk yang non volatile memory. Contohnya flash disk itu udah termasuk ya. CD itu juga termasuk non volatile. Nah, di sini di memori pun dia punya fungsi masing-masing. Jadi dia selain bisa harus write, dia juga bisa berfungsi sebagai read ya. Nah, dari sini dia akan melihat apa sih yang akan di-select. Kemudian nanti ada pengontrolnya, nanti dibantu oleh si prosesor ya. Dia akan dilihat, oh ini datanya seperti apa ya. Seperti itu. Ini kalau yang write, tapi kalau yang read nanti dia akan lihat, oh dia hanya bisa membaca atau melihat apa sih yang bakalan ditampilkan aja tanpa dia harus di-input gitu ya. Kalau di write itu berarti artinya bisa dirubah nanti data yang ada di memorinya. Nah, di sini kalau karakteristik sistem memori ya macam-macam ya. Kalau secara lokasi dia ada di CPU, bisa sebagai internal atau main, bisa sebagai external atau secondary.
Tapi kalau secara kapasitas bisa dilihat dari ukuran dengan jumlah. Ya, kalau satuan transfer dari bisa berupa per kata atau per blok ya. Metode akses, nah aksesnya apa secara sekuensial, direct, random, juga asosiatif. Nah ini nanti ini hanya sifat aja ya untuk kinerja. Kemudian ada tipe fisik, ada karakteristik fisik. Nah tadi yang volatile berarti yang tidak permanen atau permanen. Ada yang sifatnya erasable atau non erasable, berarti yang bisa dihapus atau tidak ya. Itu karakteristik fisiknya. Ini untuk hierarki memorinya ini ya gambar ya. Nah, di sini untuk apa namanya? Diagram piramidnya sini kita lihat masing-masing ini ya, secara off time storage, kemudian secara outboard storage sama inboard memory. Nah ini punya masing-masing di sini. Ini yang versi lama sih hierarki memorinya ya. Nah ini yang sifatnya volatile atau RAM. Teman-teman yang lebih familiar, yang udah sering otak-atik, biasanya kalau di dalam motherboard itu RAM-nya ada berapa sih? Ada yang tahu nggak? 2, Bu. Dua. Berapa kapasitasnya biasanya kalau yang standar? 422. 3, Bu, paling standar. 4 giga paling standar ya. Jadi dia bisa ditanamnya berapa? Kalau 2 berarti 8. Biasa tuh satu RAM itu 2 giga. Jadi taruh 2 biasa sih. Oh, oke. Di komputer. Untuk di komputer, kalau misalnya untuk handphone ada yang tahu nggak bentuknya kayak gimana? Nah, kalau handphone nggak kelihatan ya, soalnya jarang otak-atik juga, nggak pernah otak-atik sih kalau handphone. Kalau laptop, komputer biasanya di toko-toko komputer kan suka diajarin yang mau berapa giga ya kan, nanti ditanya. Ini harganya bervariasi gitu. Nah ini kalau yang non volatile, contohnya ada USB sama hard disk ya. Nah, ada CD-ROM, ada CD ya, terus ada disket. Kemudian, nah ini apa ya? Kalau di samping kanan dia disket, sampingnya apa yang kiri? Pompa ini macam ini ya. CD lama kayak. Kayak rekam video dulu. Dia semacam kayak CD tape gitu ya. Kaset tape gitu kecil. Tapi udah yang small aja 50 giga, medium 150 giga. Nah, mengenal RAM sama ROM ya. Kalau RAM itu berarti random access memory, artinya komputer yang di dalamnya itu dapat diakses secara random. Setiap datanya nanti diakses tanpa menyentuh byte sebelumnya. Biasanya RAM ini paling umum ditemukan di komputer, di perangkat digital misalnya yang juga ada di printer. Kemudian RAM ini juga diistilahkan memori kerja. Di dalam sistem komputer, semua data pada komputer disimpan di dalam hard disk ya. Prosesor bekerja menggunakan data yang dibaca dalam memori kerja yang berupa chip RAM ya.
Kemudian di sini kalau untuk RAM ya, katakan di data di dalam harddisk ini nanti diproses, tapi dibawa dulu ke RAM, baru nanti diproses oleh CPU. Kemarin kita sempat bahas ya, bahwa apapun kita inputkan ke dalam CPU, nanti dia akan diproses, diterima dulu oleh si prosesor, kemudian prosesor akan membaca memori, nanti memori itu nanti akan dibagi-bagi ya ke entah dia nanti sebagai read atau bisa sebagai write ketika menerima atau menampilkan data. Gitu. Nah, ini sebabnya RAM kapasitas clock speed-nya sangat berperan dengan kecepatan. Nah, maka untuk meningkatkan kecepatan, kita bisa mengupgrade RAM adalah cara paling mudah jika dibandingkan dengan upgrade prosesor. Kalau upgrade prosesor udah ada yang pernah belum? Teman-teman. Dari 1,8 jadi 2,1 atau 2,2 ya sekarang ya. Ada yang udah pernah coba? Belum. Biasanya kita paling aja gitu ya. Kalau upgrade prosesor memang mahal ya, karena kan kita mendingan ganti baru aja kalau saya ya, daripada upgrade prosesor. Jadi yang udah speknya lebih bagus lagi dari sebelumnya. Nah, ini kalau RAM ya ada di RAM sama MRAM. Ini jenis yang paling umum ya, kecepatannya dia biasanya lebih cepat kalau yang SRAM. Kalau di RAM dia sifatnya refreshment ya, sementara kalau SRAM dia memerlukan refreshing, nah, makanya dia bisa disebut lebih cepat dibandingkan di RAM ya. Tapi kalau MRAM berarti gabungan dari DRAM sama SRAM. Nah, MRAM ini sifatnya non volatile, jadi dia bisa diganti-ganti ya. Di sifatnya dia memori sekunder ya, kayak tadi ya, ada hard disk, ada USB, nah seperti itu. Nah, ini DRAM, SRAM, oke ini nggak perlu ini ya. Ini nah, kalau untuk ukuran RAM ya yang besar, maka processing data akan menjadi lebih cepat. Semakin tinggi RAM, maka proses datanya juga semakin cepat. Dan di hard disk juga menjadi lebih dingin, karena tidak perlu bekerja berulang kali. Jadi kita akan sering ketemu ya istilahnya namanya hard disk dead sector misalnya. Nah itu kan biasanya dia udah sering terpakainya pun mungkin nggak berhenti dan lain, atau cara ada formatting yang berlebihan yang udah yang sering terjadi, jadi bisa namanya habisnya itu bad sector, atau bisa jadi karena kepanasan dan lain-lain ya, seperti itu, karena dia bekerjanya lebih ekstra. Nah, untuk untuk mengantisipasi biasanya kita memang menaikin RAM, tujuannya bukan hanya untuk menambah memori tapi untuk menjaga keseimbangan performa si hard disk itu tadi ya, yang tertanam di dalam motherboard gitu. Nah, kalau untuk ROM ya, di sini biasanya sifatnya dia program-program kecil yang memboot komputer melakukan diagnosa awal ketika booting. Kalau RAM dia bisa read to write, tapi kalau ROM hanya read only. Enggak terlalu ini ya, keluar. Untuk gambaran dari ini ya, bentuknya mirip-mirip. Di sini ada nggak yang pernah belanja memori? Misalnya disuruh dari sekolahnya, oh tolong beli memori
kapasitas sekian gitu. Biasanya kalian kalau belanja kayak gini-gini di mana? Online atau lebih berani datang ke toko langsung? Kayaknya lebih sering online ya. Online. Kalau pihak sekolah yang nyuruh Begitu. lebih murah. Nggak datang secara langsung. Kalau secara langsung itu mahal karena ada yang itu namanya apa ya, katalog itu kayak website emang tersembunyi khusus instansi yang Contohnya akses kayak ini. ini ya, apa? Kayak Bineka kayak gitu ya. Nah, ya seperti itu. Kayak bineka.com. Nah, itu kan banyak tuh pusatnya kita beli piranti laptop ya atau piranti komputer di situ. Ya di Mangga 2 juga banyak ya. Kalau di Mangga 2 kalian bingung ya. Kalau di Ciledug ada namanya apa? Ada juga ya. Kebanyakan di binus yang apa piranti binus Kemanggisan ya di daerah Jakarta Barat. Itu juga banyak ya. Toko-toko yang menjual piranti seperti ini udah. Kalau saya lebih senang senangnya datang langsung kalau beli apa-apa kalau untuk alat komputer ya. Ya, ini Kingston. Nah, ini jadul banget ya ini. Ini memori levelnya banyak sebenarnya ya, tapi yang kita tahu memang ya hanya apa berdasarkan ukuran yang dia secara fisik bentuknya banyak ya. Ada sodium ya. Sodium singkatan dari small outline beam ya. Sodium yang sodium di ya. Sama fungsinya juga untuk menyimpan data. Soalnya dia lebih sama outline juga ya. Kalau semakin banyak RAM terpasang dalam dalam komputer, maka akses ke memori sekunder, misalnya hard disk atau CD-ROM, maka semakin jarang ya. Nah, kemudian sehingga komputer yang bisa bekerja semakin cepat. Nah, ini keuntungan untuk memiliki jumlah RAM yang besar dalam komputer. Intinya sama ya, kalau RAM yang terpasang itu disknya besar, maka semakin cepat ya performanya. Kemudian kalau misalnya sifatnya di sini memori sekunder, nanti di harddisknya pun jalannya maksudnya ya sistem penyimpanannya itu banyak yang masih kosong ya. Kalau absen, apa ini maksudnya kalau absen Sandy hadir, cuma nggak ada mic sama webcam di R1. Oke. Oke. Ya apa ya sini. Nah, kemudian kalau secara kecepatan kita nanti cara kerja RAM-nya kita lihat dari sisi DDR RAM, kemudian arti dari penulisan label ya di sini biasanya kan ada angka ya DDR berapa tahun berapa ya. Nah, kalau DDR memang kita udah kenal. Terakhir DDR berapa yang udah dipakai orang-orang? Ada yang tahu? DDR itu double data rate ya. Kalau di atas DDR 3 kebetulan. DDR 4. Ya. Kan sempat ada DDR dari awalnya 4 berapa? DDR 1 ada nggak? DDR 3. DDR 3 ya. Kalau saya ini udah DDR 4. Kalau yang laptop Samsung itu DDR 3 dia masih beda.
Nah, ini tulisan label spesifikasi RAM ya. Jadi kalian lihatnya dari sini ya, DDR3. Nah, 1333 ini apa? Kondisinya berarti tipenya ya, tipe pabriknya ya. Sini. Contohnya ini kan DDR3 133. Ini muncul dalam 3 versi. Ada yang 10600, ada yang 1066, ada yang 10700. Bedanya apa, Bu? Sebentar, pasaran muncul visi 3 1600, 66, 700. Kalau secara kapasitas sama ya, katakan dia di sini ada 10 giga. Hanya tipenya aja ya. Jadi DDR3 ini dia punya 3 versi. Nah, di sini sesuai dengan pembulatan di sini maksudnya mungkin saya kurang tahu ya kalau untuk yang pembulatan ke bawah tanpa pembulatan sama pembulatan ke atas. Oke, mungkin teman-teman bisa bantu cari bedanya apa tiga ini ya, ada 10600, ada 1066 sama 10700. Ini tipenya aja ya, isi 3. Sini. Dari kecepatan. Dari kecepatannya lihatnya dari mana? Itu 2 giga. Oke, nanti kita cek coba ya. Kecepatan RAM. Nah, di RAM ini ternyata ada namanya FSB ya, atau spesifikasi dari frekuensinya tersebut ya, dari masing-masing slot yang di RAM. Kemudian nah kita lihat RAM itu nggak boleh berpedoman dari merek ya, merek atau kapasitas besar atau mahal. Jadi kita lihat dari sisi apa ya, dari motherboard yang udah terpasang juga ya, dia mumpuni atau enggak. Nah, tapi di memori itu nggak harus dilihat dari sisi mahalnya. Nah, kita bisa ceknya dari kebutuhan BIOS ya. Kalau untuk beli memori. Nah, jadi untuk motherboard yang katakan tipe apa, kemudian kita beli RAM-nya berbeda, nanti dia salah spek, nah itu yang bisa nggak kompatibelnya di situ ya. Kita lihat dulu videonya. Perbedaan RAM komputer. DDR1, DDR2, DDR3, Kelihatan ya. dan DDR4. Ini untuk RAM perbedaan adalah
Perbedaan RAM komputer. DDR1, DDR2, DDR3, dan DDR4. RAM adalah singkatan dari Random Access Memory, atau tempat penyimpanan memori sementara yang akan langsung diproses oleh CPU, atau prosesor. Sedangkan kode DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, pada RAM adalah jenis generasi yang memiliki perbedaan dan fungsi tersendiri. Jadi semakin tinggi jenis DDR maka kecepatan proses transfer data juga lebih bagus. RAM itu bisa dibayangkan seperti sebuah ruang yang berada di antara hard disk dan CPU. Ketika ada program yang dijalankan, maka semua file pada hard disk akan melewati RAM terlebih dahulu sebelum diproses oleh CPU. Sebenarnya sangat banyak sekali jenis RAM yang ada di dunia, tapi karena saat ini RAM tipe DDR lebih disukai dan banyak dipakai, maka perkembangan generasi DDR juga lebih cepat. 1. RAM DDR1. Munculnya RAM jenis DDR yaitu sekitar tahun 1995 sampai 1996 dan akhirnya diterima pasaran secara sempurna pada akhir tahun 2000. RAM DDR1 memiliki kecepatan transfer data antara 200 MB transfer per detik sampai 400 MB transfer per detik dan memiliki kecepatan bus clock berkisar antara 100 MHz sampai 200 MHz. Saat itu konsumsi daya DDR1 cukup lumayan. Lebar bandwidth yang dimiliki DDR1 sebesar 1,6 GB per detik pada saat itu. 2. RAM DDR2. Tuntutan perkembangan kemampuan RAM pastinya harus bisa mengimbangi kecepatan proses di CPU. Karena itu dikembangkanlah DDR2 dengan transfer dan clock speed yang lebih tinggi. DDR2 mampu diterima pasar dengan baik dan menjadi standar kualitas pada sekitar tahun 2004 sampai 2008. Saat itu prosesor sudah masuk ke era Pentium. Kecepatan transfer RAM DDR2 berkisar antara 400 sampai 1066 MB transfer per detik dan clock speed di rentang 200 sampai 533 MHz. Pada generasi DDR2, ukuran tiap keping RAM sudah berkapasitas 1 GB sampai 2 GB. Konsumsi daya relatif lebih kecil, 8 volt saja. 3. RAM DDR3. Generasi DDR ketiga bisa dikatakan cukup lama menduduki tahta pasaran karena mulai muncul di tahun 2009 dan di tahun 2019 juga masih ada yang menggunakannya. Ukuran per keping DDR generasi ketiga sudah mencapai 8 GB pada tiap kepingnya. Kecepatan transfer rate-nya sudah cukup tinggi antara 800 sampai 2133 MB transfer per detik. Dan clock speed-nya mencapai 400 sampai 1066 MHz. Kecepatan clock dan transfer rate pada generasi ketiga jauh lebih baik daripada generasi kedua. Perbandingannya bisa mencapai 10 kali dari proses generasi kedua. Prosesor yang banyak menggunakan RAM DDR3 mulai pada seri Core i dan sekelasnya. Konsumsi daya hanya membutuhkan 1,5 volt saja. Selain itu terdapat seri baru pada DDR3, yaitu DDR3L, yang membutuhkan daya voltase lebih rendah, hanya 1,3 volt, khusus untuk laptop-laptop yang tipis agar tidak mudah panas. 4. RAM DDR4. Generasi RAM DDR4 mulai ramai di pasaran sekitar tahun 2003. DDR4 sudah mendukung kecepatan transfer rate antara 2133 sampai 4266 MB transfer per detik, dan clock speed 1066 sampai 2133 MHz. DDR4 merupakan generasi RAM terbaik di tahun 2018 sampai 2019. Tapi karena jenis terbaik, artinya harganya pun sebanding mahalnya. Perlu diketahui, saat ini tidak semua perangkat CPU bisa menerima DDR4, hanya beberapa seri prosesor tinggi saja yang bisa menggunakan generasi RAM tersebut. Demikian penjelasan, like atau komen jika ada pertanyaan.
in position yet. Apa perbedaan DIM dan SODIM? Dan apa perbedaan DDR3, DDR3L, dan DDR3U? Hah? Apalagi itu? Yang aku tahu hanya prosesor sama VGA card. Ah, tidak. Otakku akan meledak. Ah! Jadi biar kalian langsung dapat apa yang ingin kalian tahu. Mantap kan? Jadi kalau bisa tonton sampai habis, jangan di skip-skip. Kalau ada iklan juga siapa tahu bisa nggak usah di skip. Iya, langsung kita ke pembahasan. Tapi sebelum itu jangan lupa support dulu Gonamtek dengan cara subscribe dan biar kita makin semangat bikin videonya. Dan bagi kalian yang belum follow kita di Instagram, kalian bisa follow @Gonamtek. Pertanyaan pertama adalah, apa perbedaan antara SODIM dan DIM? Gampangnya, DIM adalah memori yang digunakan untuk desktop dan PC. Sedangkan SODIM adalah memori DIM versi ukuran kecilnya yang diperuntukkan untuk laptop dan sejenisnya. Udah, gitu aja. Enggak lah. Sebenarnya jawabannya nggak sesimpel ini. Ada perbedaan ukuran, ada juga banyak yang ada pada si RAM tersebut. Tapi perbedaan-perbedaan ini akan mengerucut ke satu kesimpulan, yaitu kesimpulan tadi kalau DIM itu untuk desktop dan PC dan SODIM umumnya untuk laptop dan sebagainya. Pertanyaan kedua, apa perbedaan DDR3, DDR3L, dan DDR3U? Sebenarnya, perbedaan antara ketiga jenis RAM ini sangatlah sepele. Tapi perbedaan tetap perbedaan. Asik, Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama adalah DDR3. Jenis ini adalah memori DDR3 pada umumnya. Biasanya mengkonsumsi daya 1,5 volt. Selanjutnya adalah DDR3L. DDR3L adalah memori DDR3 yang mengkonsumsi daya lebih rendah alias yaitu lebih hemat daya daripada DDR3, yaitu sebesar 1,35 volt. RAM DDR3L ini biasanya digunakan untuk laptop, desktop, server, dan juga kantor. Tetapi mayoritas penggunaan DDR3L itu digunakan di laptop. Yang ketiga adalah DDR3U. DDR3U adalah memori yang digunakan untuk penggunaan server atau sistem yang memiliki pekerjaan yang sedikit berat. Membutuhkan daya hanya 1,25 volt dan memiliki kecepatan 25% lebih kuat dan lebih cepat daripada DDR3. Lalu manakah memori yang paling? Dari angka-angka di atas kertas aja kayaknya kita udah bisa menyimpulkan kalau DDR3U adalah DDR3 yang paling bagus. Tapi tidak seperti itu, Ferguson. Kembali lagi, kalau memori ini DDR3U itu digunakan untuk server dan sistem kerja berat. Kita tinggalkan DDR3U karena itu penggunanya sudah sangat spesifik, yang pasti bukan untuk kita pengguna PC pada umumnya. Lalu bisakah kita memasang DDR3L dan DDR3 bersamaan? Jadi ini pertanyaan ketiga ya, oke? Jadi sebenarnya DDR3L dan DDR3 itu memiliki kompatibilitas berbalik. Maksudnya gimana itu ya? Jadi gini, kalau motherboard kalian itu membutuhkan DDR3L untuk menjalankannya, ini umumnya ada di laptop ya. Maka sistem itu tidak akan berjalan kalau kalian pasang RAM DDR3. Karena sistem itu hanya bisa menyuplai daya ke RAM-nya 1,35 volt, sedangkan RAM DDR3 itu memiliki konsumsi daya 1,5 volt. Tapi sebaliknya nih, kalau motherboard kalian itu membutuhkan RAM DDR3, maka kalian bisa menjalankan RAM DDR3L di motherboard kalian. Karena simpelnya, motherboard itu sudah bisa menyuplai daya RAM yang memiliki konsumsi daya 1,5 volt, apalagi DDR3L yang notabene-nya memiliki konsumsi daya lebih rendah daripada DDR3. Nah, seperti itu. Oke, itu pembahasan kita kali ini tentang DIM, SODIM, DDR3, DDR3L, dan DDR3U. Kalau kalian rasa video ini bermanfaat, kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga tahu perbedaan antara hal-hal yang sudah kita bahas. Oke, terima kasih sudah menonton Gonamtek, and always see you next time. Wassalam.
AS Paket Akrab jadi solusi internetanku sekeluarga. Buat yang lagi belajar di rumah, buat yang main game online, sama buat aku sekeluarga seru-seruan. Semua bisa dengan paket. Sekarang kita bisa main-main sama salah satu topik kesenangan gua, yaitu bahas memori DDR4. Yuk kita mulai. Halo teman-teman, gue Alfa dari Jagat TV dan juga Jagat OC. Di kesempatan kali ini gue ingin sedikit memberikan sedikit cara untuk kita mempelajari cara membaca spesifikasi memori DDR4. Bentar, ada yang mau lewat. Keluar cukup lama, dan kita bisa bilang bahwa platform DDR4 ini cukup. Dan kita bisa bilang DDR4 ini sendiri sebetulnya udah bukan hal baru ya. DDR4 itu sudah keluar cukup lama, dan kita bisa bilang bahwa platform DDR4 ini cukup matang sekarang. Yang jadi problem adalah pembahasan mengenai memori itu selalu complicated, dan banyak sekali informasi yang ada yang salah, ada yang mungkin ada benernya tapi nggak tepat 100%. Menyerah dan akhirnya tidak peduli sama memorinya. Tidak, jangan ya. Gue berharap teman-teman adalah orang-orang yang ingin belajar lebih jauh soal memori DDR4. Dan sekarang makanya gue akan memberikan sedikit, entah ini kita bisa bilang tips, trik, atau mungkin sedikit pembahasan mengenai gimana kita mengenali spesifikasi benda ini lebih dalam. Yuk kita mulai aja. Bicara mengenai spesifikasi memori, tentu kita tahu ada beberapa variabel utama. Yang pertama adalah ukuran atau size, ya RAM-nya berapa giga gitu kan. Kemudian kita tahu ada frekuensi, jadi RAM tersebut berjalan pada clock speed berapa. Kemudian RAM tersebut punya timing. Nah, di sini kita tidak akan bahas mengenai ukuran. Ukuran itu cukup basic dan gue cukup yakin sebagian besar orang tahu mengenai ukuran. Yang lebih banyak bikin problem adalah bagian frekuensi dan timing. Yuk kita lihat salah satu label memori yang ada di meja gue ini. Yuk kita lihat pertama di sini. Dari label memori tersebut kita bisa lihat ada tulisan DDR4 3600. Itu adalah frekuensinya. Yang teman-teman perlu tahu, DDR4 something ini sebetulnya bisa dibaca sebagai 1800 MHz di sebagai nilai setengahnya saat kita bicara frekuensi bus memorinya. Jadi frekuensi memori realnya kita sebut itu adalah setengah dari rating DDR-nya. Ulang ya, jadi misalnya kita di sini punya DDR4 3600, kecepatan frekuensi memori busnya adalah 1800 MHz. Itu yang akan teman-teman ketemukan saat teman-teman baca di CPU-Z atau beberapa aplikasi yang lain. Jadi kalau teman-teman beli RAM DDR4 3600, jangan khawatir kalau teman-teman cuma lihat angka 1800 MHz, karena itu artinya sama persis. Ada juga yang bilang sebetulnya 3600 ini mereka bilang sebagai mega transfer per second, cuman itu agak jarang sih. Intinya kalau teman-teman ketemu angka tulisan DDR4 di depannya, terus ada angka di belakangnya, berarti angka tersebut sudah dikali 2. Gitu dulu soal frekuensi. Nah, kita lihat lagi di situ soal time. Di situ ada CL16, 16, 16, 36. Gue tidak akan menjelaskan secara mendetail timing itu seperti apa, karena itu akan butuh kuliah 2 SKS mungkin. Tapi di sini teman-teman cukup tahu aja bahwa timing ini juga menentukan performa memori, di mana kalau timingnya lebih kecil, jadi misalnya di sini angkanya adalah 14, 14, 14, dia akan lebih kencang dari memori yang tulisannya 16, 16, 16. Seberapa kencang gue tidak akan bahas di sini, kita tidak lagi bahas performance di sini, tapi kita bahas spesifikasi. Gitu dulu ya. Berarti saat teman-teman lihat label, teman-teman lihat boxnya, teman-teman sekarang udah tahu yang mana bagian frekuensi dan yang mana bagian timing. Nah, bagi teman-teman yang sudah mengenal frekuensi dan timing, akan ada sebuah problem di mana bisa kejadian di mana teman-teman sudah beli sebuah memori, teman-teman pasang ke sebuah sistem, dan teman-teman tidak mendapatkan sesuai dengan apa yang ada di label, entah label di box maupun label di memorinya. Yang jadi problem. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Oke, spesifik saat kita bicara mengenai rating atau frekuensi dan timing, setiap memori umumnya memiliki beberapa rating. Ada yang pertama mereka bilang namanya S-speed. Dan ini adalah kecepatan memori saat kita colok dia ke sebuah sistem tanpa sebuah perubahan apapun, tanpa konfigurasi apapun, dia akan jalan di speed segitu. Itu yang kita bilang namanya SPD speed. Jadi kalau teman-teman beli sebuah memori, kemudian di label teman-teman lihat ada angka 3200, kemudian
Kemudian teman-teman colok ke sebuah sistem, dan saat sistem tersebut dinyalakan tanpa konfigurasi, dia jalan di 3200 juga, berarti kemungkinan besar 3200-nya itu kita bilang sebagai SPD speed atau SPD rating. Teman-teman nggak punya masalah. Biasanya itu terjadi di modul-modul memori yang istilahnya kita nyebutnya memory value sih. Jadi kayak yang gue pegang ini DDR4 266. Jadi ini saat gue pasang ke sebuah sistem, itu langsung jalan di 2666 gitu kan, kalau memory controller memang support kecepatan 2666. Nah, yang jadi problem adalah kalau label yang tertera di memori tersebut adalah yang kita bilang namanya rating XMP, speed rate, atau kita bilang namanya XMP speed rating. Ini yang akan membutuhkan tindakan dari teman-teman sendiri untuk masuk ke BIOS, cari menu bernama XMP, aktifkan XMP tersebut. Jadi XMP adalah sebuah profil, ini dibikin oleh standarnya dibikin sama beberapa sistem Intel, udah cukup lama, 2000, gue lupa, 2006, 2007 mungkin sebelum itu bahkan. Jadi XMP adalah sebuah profil yang terdapat di sebuah memori, itu menyimpan informasi frekuensi, menyimpan informasi timing, voltage, dan lain-lain. Saat frekuensi itu diakses oleh sebuah motherboard yang mendukung XMP dan bisa baca XMP tersebut, si usernya, barulah memori tersebut berjalan sesuai dengan labelnya. Dan gue cukup yakin di sini kalau teman-teman beli memori yang high end di tahun 2020 ini, mungkin standarnya kecepatannya DDR4 3600, itu kita udah bisa bilang menengah, mungkinnya bukan high end lagi. Teman-teman harus masuk ke BIOS dan pastikan sendiri, hey, XMP-nya enabled, baru teman-teman akan dapat kecepatan sesuai dengan label. Apalagi kalau teman-teman beli memori kayak yang di sini yang kecepatannya tinggi sekali, itu 4500. Itu cukup yakin teman-teman harus masuk ke BIOS dan mungkin aktifkan XMP gitu. Dan mungkin melakukan konfigurasi yang lain selain itu. Tapi intinya teman-teman tahu dulu di sini, ada memori yang bisa jalan sesuai label saat dia dicolok, di-plug-in. Ada memori yang akan membutuhkan tindakan teman-teman untuk menyalakan sebuah standar yang bernama XMP tersebut. Oke, sampai situ dulu gue berharap teman-teman mengerti. Yang ada masalah berikutnya, gimana kalau udah XMP-nya dinyalain, teman-teman udah tahu frekuensi dan timing saya berapa, kemudian teman-teman nyalakan XMP-nya, terus kok nggak sesuai? Pertama, bisa jadi nggak sesuai. Yang kedua, bisa jadi XMP-nya nggak jalan. Teman-teman malah nggak bisa booting setelah XMP tersebut diaktifkan. Ini sering terjadi dan membuat orang-orang malah punya pemikiran yang salah bahwa jangan nyalain XMP-nya, nanti sistem kamu nggak bisa booting. Padahal masalahnya somewhere else gitu. Oke. Saat teman-teman sudah tahu label memorinya, tahu frekuensinya berapa, dan mencoba menyalakan XMP-nya, dan teman-teman gagal booting atau nggak dapat kecepatan yang sesuai, teman-teman perlu tahu saat memori tersebut di rating, saat produsen memori tersebut memberikan spesifikasi, produsen tersebut cuman dari aspek si memorinya aja. Teman-teman perlu tahu bahwa kecepatan memori atau limitasi kecepatan memori ini bisa terjadi dari berbagai aspek lain. Selain dari kemampuan dari modul memorinya sendiri, jadi itu rating yang diberikan sama si produsen memori, kita perlu tahu bahwa ada limitasi memori controller. Jadi memori controllernya letaknya di prosesor. Jadi ada beberapa prosesor yang memori controllernya memang kecepatannya nggak tinggi. Conquering demons is what I do. As the fight begins, dia nggak bisa menjalankan kecepatan tertentu, bisa jadi gitu. Nah, jadi ini adalah limitasi dari si prosesor. Biasanya ini bisa dia akan punya rating official istilahnya. Nah, ini kalau saat kita bicara di prosesor ini, kayak misalnya Intel, Comet Lake, itu ada beberapa, mereka bilang bahwa kita bisa jalan DDR4 2933. Bukan berarti itu sistem nggak bisa jalan RAM di atas 2933. Itu artinya Intel merating komponennya sudah pasti bisa jalan 2933. Kalau sistem tersebut nggak bisa jalan RAM 2933 padahal RAM yang sanggup, berarti ada yang perlu ditanyakan. Salah satunya di prosesornya gitu kan. Jadi intinya itu adalah rating official istilahnya. Bisakah ini dilewati? Bisa. Banyak platform yang mengizinkan memori untuk berjalan di luar standar official yang diberikan oleh si prosesor. Jadi kalau kita bicara prosesor modern tahun 2020 atau beberapa tahun sebelum, cukup umum untuk kita lihat rating DDR4 3200 biasanya, itu udah cukup umum. Ada juga beberapa prosesor yang sebelumnya cuma bisa sekitar 2666.
Ya, sedikit perkecualian, ada platform juga seperti Intel punya platform di mana memori tersebut nggak bisa berjalan di kecepatan tertentu. Biasanya kita membutuhkan chipset khusus untuk menjalankan kecepatan memori tersebut. Jadi ada beberapa platform di Intel yang memorinya di-lock di kecepatan tertentu. Itu gua nggak akan bahas sekarang. Intinya teman-teman tahu itu dulu aja. Limitasi berikutnya ada di motherboard. Ada kecepatan memori yang sebegitu tingginya sehingga tidak bisa dihandle oleh desainnya si motherboard tersebut. Ya, motherboard tersebut kan punya PCB dan itu interkoneksi antara CPU dengan memori I/O-nya mungkin nggak bisa dihandle oleh motherboard tersebut. Jadi kita bisa beli sebuah memori tertentu dan memori tersebut kita pasang, memori kontrolernya sanggup, motherboardnya nggak sanggup. Ini terjadi. Makanya ada beberapa motherboard yang didesain untuk overclocker dan itu di istilahnya bisa jalan memori dengan kecepatan luar biasa absurd, ya, dari 4800, dari 45000 dan lain sebagainya. Motherboard 2 DIMM itu biasanya. Yang kayak gitu. Mungkin teman-teman di poin ini udah bilang, aduh Mas Alfa, seperti yang Mas Alfa bilang tadi, memori itu segitunya complicated. Udah, saya nyerah, saya bingung, saya mau beli yang mana. Tunggu dulu. Vendor motherboard ini mencoba mempermudah hal tersebut dengan mengenalkan sebuah bukan standar ya. Intinya memperkenalkan sebuah table yang mereka sebut dengan namanya QVL. Qualified Vendors List. Setiap modul memori yang ternama yang gue tahu, mereka punya QVL ini. Mereka punya daftar QVL ini. Kalau teman-teman punya lihat sebuah brand memori yang nggak punya QVL list gitu kan, tinggalkan brand tersebut gitu kan. Nah, kemungkinan besar bahwa brand tersebut tidak tahu memorinya jalan di platform apa. QVL itu apa sih? QVL adalah sebuah daftar di mana si produsen memori ini ngasih tahu sama si usernya, memori ini bisa jalan di platform apa aja. Istilahnya, dia ngasih tahu usernya, ini loh, memori ini udah kita tes di platform ini, di motherboard ini, mungkin prosesornya ini. Jadi kalau kamu mau beli, setup kamu miripin sama setup kita. Gitu istilahnya. Itu adalah mengenai QVL. Bahkan mungkin vendor motherboard juga punya QVL soal memori. Si memori bisa punya QVL soal motherboard dan platform. Dan kalau teman-teman beli motherboard tersebut punya QVL juga soal memori apa yang kemungkinan besar kompatibel sama motherboard tersebut dan sudah dites gitu. Bagaimana saat kombinasi prosesor, motherboard, dan memori teman-teman nggak ada di QVL? Apakah berarti pasti tidak jalan? Nggak begitu. Jadi kalau teman-teman tidak menemukan motherboard ada QVL memori teman-teman, bukan berarti itu nggak jalan. Itu adalah artinya si vendor memori tersebut belum menguji pada motherboard yang punya teman-teman gitu kan. Motherboard tuh ada segitu banyak yang nggak mungkin setiap produsen memori harus ngetes every single motherboard di luar sana. Nggak bisa. Gue sih menyarankan di sini adalah lihat setidak-tidaknya platformnya dulu. Platformnya apa? Intel Comet Lake kah, Intel Kaby Lake kah, AMD Ryzen yang mana, Ryzen generasi pertama, generasi kedua, atau Ryzen third gen. Seenggaknya itu akan memberikan gambaran yang lebih jelas bagi teman-teman sebelum teman-teman pilih memori. Jadi sebelum teman-teman nyasar dan saya mau beli DDR4 4500 gitu, terus saya pengen itu pasti jalan di setiap platform, nggak bisa. That's not how it works. Ini memang agak counterintuitif, cuman gue bisa bilang dengan cukup yakin, makin tinggi kecepatan memori yang teman-teman ingin beli, frekuensinya gitu ya, jadi makin tinggi frekuensi teman-teman mau beli, semakin banyak SKB-nya istilahnya, semakin banyak syarat dan ketentuan berlaku yang teman-teman mesti lihat. Jadi itu kompatibel sama prosesor apa istilahnya, atau motherboard apa gitu kan. Bahkan mungkin itu sudah ada di daftar QVL, tapi mungkin memori controller teman-teman memang tidak sanggup kecepatan segitu. Jadi makanya sebetulnya gue menyarankan sama user adalah mereka beli kecepatan memori bukan yang paling tinggi gitu. Biasanya memori yang paling tinggi ini dikhususkan bagi user antusias atau overclocker yang memang kerjaannya adalah mengejar rekor. Dan mereka tidak butuh QVL karena mereka udah tahu itu memori bisa jalan berapa, platform mereka bisa jalan berapa. Gitu. Itu agak panjang tadi ya. Tapi anyway, gue berharap dengan tadi kita udah bahas soal label, kita bahas soal XMP, kita bahas soal berbagai limitasi saat kita baca memori, baca spesifikasi memori, dan juga terutama bagaimana QVL bisa membantu kita. Hopefully ini bisa memberikan informasi lebih dalam lagi ke teman-teman sekalian mengenai memori ini, dan ini memang complicated tapi masih bisa dipelajari, sehingga kalau memang gue berharap materi yang tadi bisa membantu sebagian besar teman-teman memahami komponen yang memang complicated ini. Kayaknya dari gue segitu aja dulu. Gue Alfa dari Jaga Diri Jaga Toce. Sampai kurang lebih tadi menjawab sih ya, apa yang ada di slide kurang lebih sama ya. Jadi kalau kita beli memori itu jangan lihat dari sisi mereknya, jangan dilihat dari sisi kapasitas ataupun satu lagi mahal tidaknya ya, harganya juga.
Tapi dilihat dari kompatibilitas, dia cocok nggak sih di prosesor ini atau di motherboard ini gitu. Itu yang harus jadi poin ya. Oke, ini yang join tadi kayaknya 24 ya. Ini berkurang jadi 20. Pada kemana nih? Jaringan gini. Oke, sampai sini ada pertanyaan pada disconnect. Di sini ada tambahan mahasiswa baru lagi nggak sih? Kayaknya kalau nggak salah ada 1 ya, di karyawan apa di reguler? Iya, Bu, katanya kemarin ada. Kemarin, oh si ini, iya. Ini nggak join kayaknya dia. Tadi. Nomornya kali ya, dia kita ajak di grup, mungkin dia belum Temennya Sandy itu. Iya, Bu. Asia. Ketua kelasnya di sini siapa? PDF Ibu berjuang. aja lupa. Kan ya? Ahmad Farid Raihan. Oke, nanti saya coba tanya Pak Aziz deh ya. Yang satu ini biar masuk grup. Oke, untuk pembelajaran memori mungkin sampai sini ya. Memang enak banget sih kalau kita megang fisik ya, cuman ya kendala di tempat nggak apa-apa ya. Yang penting kita tahu dulu spesifikasi dan lain-lain, bahwa memori itu banyak tipenya, terus cara baca labelnya, ternyata ada frekuensi, ada timing dan lain-lain ya tadi itu. Sampai sini ada pertanyaan. Kalau absen nanti saya udah screenshot, tenang aja, nggak apa-apa deh. Sekarang udah banyak juga nih ya, 20 orang yang join, termasuk saya ya, sama ITS berarti 18. Oh ya, untuk apa namanya, tanggal tugasnya nanti saya perpanjang deh, soalnya kayaknya tuh butuh lumayan ya. Saya perpanjang seminggu lagi nanti ya. Saya nggak paham maksudnya, Bu. Lu Iya, kemarin kan udah kalau nggak salah kan ada 5 soal. 5 ujian, terus 3-nya itu kan udah dijawab di slide. Nah, tinggal cari 2 lagi. Kemarin siapa yang nanya ya kemarin ya? Faiz ya? Apa siapa ya? Oh, Heidi ya? Faiz apa Heidi ya? Nanya apaan, Bu? Yang Java bukan? Yang tugas itu yang apa? memori. Yang di slide. Saya jelasin di grup deh ya. Mungkin ada ya Ani. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Alhamdulillah ada zuhur juga. Mungkin ada yang mau ikut sholat jamaah ya. Jadi materinya juga udah selesai, alhamdulillah. Tapi tugasnya saya perpanjang tanggalnya 1 minggu lagi deh. Tugas yang kemarin itu kan, Bu? Iya. Yang ada 2 lagi yang harus kalian kerjain, 2 poin. 20. Kemarin kan ada yang di akhir video kan ada soal tuh, Bu. Ngerjain soal itu kan? Yang berapa tuh? Yang ngerjain soal yang terakhir itu kan, Bu? Yang dari YouTube, Bu. 2 soal lagi yang mana, Bu? Ya. Oke, sebentar. Nggak jelas soalnya, Bu. Yang mana, Bu?
Nanti untuk penjelasan 2 poin nanti saya jelasin di grup aja ya biar gampang ya. Ini kebetulan saya nyari datanya belum ketemu juga nih. Oh ya, di sini ada yang bikin ini proposal untuk ngikut lomba Tangsel. Lomba apa bu? Lomba apa bu? Yang itu apa? Startup. Bukan startup. Apa sih? Bukan. Yang lomba Yang loh. bikin apa itu ya, Bu? Oh, yang bikin itu ya. Ada beberapa kategori kemarin. Sandy ikut bu, Sandy. Yang ikut. Yang itu loh apa? Yang ikut Tangsel, yang hari ulang tahun Tangsel. Yang Pemkot bukan bu? Ada nggak? Kalau ada proposalnya coba dikirim email gitu. Ini tanggalnya udah mepet. Nggak tahu infonya bu. Apa infonya tuh bu? Ada di Waktu itu sempat dibahas bu sama Bang Romi sama Bang Asberg dulu waktu itu. Bikin nggak ya? Jadi Ya udah pernah bahas bu, cuman idenya ditolak sama kampus bu. suaranya kecil, Romi, kenapa? Ya kita sebenarnya udah ada ide waktu itu, cuman idenya terlalu ekstrim mungkin, jadi Iya, Bu. nggak diterima sama kampus bu. Yang Udah sempat azan. bahas. Iya, yang azan itu gimana? Aku lihat proposalnya masih cetek banget. Iya sih, belum apa proposalnya belum selesai, cuman pas diomongin Bro Grasberg ke Pak siapa waktu itu ya, Pak Nanang atau apa gitu, terus ini nggak bisa nih dilanjutin, jadi proposalnya jadi nggak jadi dikerjain bu. Jadi idenya yang streaming azan gitu loh bu, itu ibu udah tahu belum bu idenya bu? Berarti nggak jadi diajuin ya? Ya pengennya sih diajuin bu, cuman kata ini Bro Grasberg itu Pak Nanangnya kurang setuju gitu bu. Kalau yang Raspberry gimana bang? Nah yang Raspberry, ya yang Raspberry oke sih sebenarnya, cuman nggak tahu teman-teman pada diem aja. Ya itu di grup malah pada diem, pada migrasi sih. Iya sih. Yang bisa sih Raspberry sebenarnya bisa dikebut sih berapa hari ini. Grup mana tuh Rom? Oh itu beda grup ini, grup pribadi. Kalau ini Oh pribadi. Ya gitu. Tapi proposal juga masih ini juga sih ya kalian ya. Kemarin tuh saya minta ke Asbok, cuman katanya nggak jadi. Oh ya udah. Iya. Kirain jadi diajuin. Ya udah. Tapi saya pengen banget sebenarnya yang azan itu bu, cuman gimana ya itu. Pengen sebenarnya kalau di sini nih ya bu, yang azan itu sebenarnya kan kita bisa memberikan dampak yang besar terhadap lingkungan gitu kan bu, terhadap masyarakat gitu kan. Cuman ya, aduh. Ya udah. Nanti kalau misalnya ada progres, nggak apa-apa di-info di email ya. Tapi Ya, emang boleh. ini banget sih apa, waktunya juga mepet sih kemarin kalau mau bikin proposal juga. Saya juga belum dapat ide lagi. Iya bu, oke bu. Oke, mungkin kita cukupin aja dulu ya. Alhamdulillah udah zuhur ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah join. Mohon maaf tadi kesalahan saya telat join ya di Zoom. Semoga nggak ulang lagi ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmunya hari ini yang kita pelajari bermanfaat. Kurang lebihnya terima kasih juga ya buat teman-teman. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama, terima kasih.